Di bawah langit malam yang tak pernah tidur. Malam itu begitu pekat. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah dan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Sari melangkah pelan memakai sepatu hak tingginya, membetulkan letak jaket tipis yang melingkar di bahu. Di tangannya ada tas kerja yang berat berisi make up dan seragam yang sudah ia ganti. Langkah kakinya terasa berat, bukan karena lelah bekerja, tapi karena beban di dadanya yang begitu sesak. Ia tahu, setiap kali ia melangkah masuk ke gang sempit tempat ia menyewa kamar, mata-mata itu pasti sudah siap mengintip dari celah jendela, dari balik gorden, atau dari teras rumah tetangga. Nah, itu dia, pulang lagi. Jam segini baru pulang. Kerja apa sih sebenarnya? Sudah janda pula, bebas mau kemana aja. Bisikan-bisikan itu seperti jarum yang menusuk-nusuk telinga Sari. Padahal ia belum melakukan apa-apa, baru saja sampai di ujung gang, tapi lidah-lidah tajam itu seolah tak pernah berhenti bergerak. Sari adalah janda muda. 2 tahun lalu suaminya pergi membawa semua harta dan pergi dengan wanita lain, meninggalkan Sari dengan nama baik yang hancur dan perut yang pernah berisi, namun akhirnya kehilangan buah hatinya karena stres dan kurang gizi. Dunia Sari runtuh saat itu. Ia tidak punya orang tua, tidak punya saudara kaya, hanya punya diri sendiri yang harus bertahan hidup di kota besar yang kejam ini. Karena tidak punya ijazah tinggi dan pengalaman kerja kantoran, Sari terpaksa mengambil pekerjaan yang bisa memberinya uang cepat dan cukup banyak. Ia bekerja sebagai pramusaji di sebuah kafe dan lounge besar di pusat kota yang buka sampai pagi. Pekerjaannya halal, ia hanya melayani pesanan, membersihkan meja, dan tersenyum ramah. Tapi bagi orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, melihat seorang wanita cantik pulang jam 3 atau 4 pagi, memakai baju seragam yang rapi dan sedikit terbuka, itu sudah cukup untuk melabelinya sebagai wanita nakal. Setiap hari rasanya seperti perang. Saat Sari mau berangkat kerja sore hari, ia harus melewati barisan ibu-ibu yang sedang arisan atau sekedar duduk-duduk di pos ronda. Tatapan mereka bukan tatapan simpati, melainkan tatapan menghakimi penuh selidik. Pagi-pagi banget mandi, dandan kayak mau kondangan. Emang kerjanya apa coba? Celetuk Bu RT dengan suara yang sengaja dibuat keras agar Sari dengar. Ya elah Bu, masa iya kerja bawa tas gede dan make up tebal? Pasti kerjaan lain tuh yang utama, sahut Bu Eni disambut tawa sinis yang lain. Sari hanya bisa menunduk, mempercepat langkah dan menggigit bibir bawahnya agar air matanya tidak tumpah di jalan. Hatinya perih sekali. Ia bekerja keras sampai kaki bengkak, sampai suaranya serak karena harus berteriak memanggil orderan di tengah keramaian musik, hanya untuk bisa makan dan membayar kontrakan. Tapi di mata mereka, Sari hanyalah sampah masyarakat, janda gatal yang tidak tahu malu. Gunjingan itu makin menjadi-jadi. Ada yang bilang sering melihat Sari naik mobil mewah, padahal itu hanya tumpangan ojol atau rekan kerja yang baik hati. Ada yang bilang Sari sering bawa pria pulang, padahal yang datang cuma tukang paket atau teman sesama pekerja yang mau pinjam barang. Semua hal buruk dilekatkan pada nama Sari. Ia dikucilkan. Jika ada acara gotong royong, ia tidak diajak. Jika ada sumbangan, orang-orang berbisik kalau uang Sari pasti uang haram. Hari-hari Sari penuh dengan air mata. Setiap malam setelah pulang kerja, ia akan mengunci pintu kamarnya, memeluk bantal, dan menangis sampai pagi. Ia bertanya pada Tuhan, apa dosanya begitu besar sampai dihukum sekejam ini? Ia hanya ingin hidup, hanya ingin makan. Kenapa dunia begitu jahat padanya? Rasa sakit itu menumpuk sampai pada titik puncaknya di suatu malam yang dingin. Saat itu Sari sedang sakit demam tinggi. Badannya panas dingin. Ia sudah minta izin untuk pulang lebih awal, sekitar jam 11 malam. Saat sampai di depan pintu kamar, ia kaget melihat pintunya diganjal batu. Dan di depannya ada tumpukan sampah plastik dan sisa makanan. Ada juga coretan kapur di dinding yang tertulis, "Janda murahan, jangan bawa penyakit masuk sini." Melihat itu, Sari ambruk, lututnya lemas. Ia duduk di lantai yang becek dan kotor. Demamnya makin tinggi, tapi rasanya hatinya yang lebih sakit daripada badannya. Orang-orang di sekitarnya seolah tidak punya hati. Mereka melihatnya menderita, melihatnya bekerja keras, tapi bukannya menolong malah semakin menindas. Di tengah isak tangisnya yang tertahan, Sari menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Wajahnya pucat, mata bengkak, rambut berantakan. Ia melihat wanita yang sangat menyedihkan. Sudah cukup, bisik Sari pelan tapi tegas. Sudah cukup lama aku nangis karena mereka. Sudah cukup lama aku merasa bersalah padahal aku tidak berdosa. Air matanya berhenti.
Ada perasaan lega yang aneh menyelinap masuk, seakan ada beban ribuan ton yang tiba-tiba terangkat dari pundaknya. Kenapa aku harus peduli, pikir Sari. Kenapa aku harus membiarkan mulut busuk mereka mengatur hidup dan matiku? Mereka bahagia-bahagia saja menggunjing, sementara aku yang mati rasa setiap hari. Mulai sekarang, masa bodoh. Aku mau hidup, aku mau bahagia. Kalau mereka mau bilang apa, biarkan saja. Mulut mereka, urusan mereka. Hidupku, urusanku. Malam itu adalah malam terakhir Sari menangisi omongan orang lain. Malam itu Sari yang lama mati dan Sari yang baru lahir kembali. Keesokan harinya perubahan itu langsung terasa. Sari tidak lagi berjalan menunduk, ia berjalan tegak, bahu dibusungkan, dagu diangkat tinggi. Saat melewati ibu-ibu yang sedang bergunjing, Sari tidak lagi menghindar. Justru ia menyapa dengan suara lantang dan senyum yang sangat lebar. "Pagi semua, sehat terus ya Bubu," sapanya ceria. Wajah-wajah yang tadinya sinis langsung kaget dan kaku. Mereka tidak menyangka Sari akan berubah seketika menjadi percaya diri ini. Sari melewati mereka dengan anggun, membiarkan mereka bengong sendiri. Sejak hari itu, prinsip hidup Sari berubah total. Ia sadar kesepian adalah musuh utamanya. Dulu ia mengurung diri karena takut diomongin. Sekarang ia berpikir, kalau memang mau diomongin, ya sudah, biar mereka capek sendiri ngomongin aku. Sari mulai membuka diri, ia mulai bergaul, ia tidak lagi menolak ajakan teman-teman kerjanya untuk nongkrong setelah shift selesai. Ia mulai menerima ajakan makan bersama, jalan-jalan, atau sekedar duduk di taman sambil mengobrol. Dan benar saja, Sari mulai sering terlihat bersama orang-orang yang berbeda-beda. Senin, ia terlihat tertawa lepas bersama Dimas, teman kerjanya yang baik hati dan suka melindunginya dari tamu yang nakal. Mereka terlihat asik minum kopi di warung dekat rumah. Selasa, ia terlihat jalan berdua dengan Lina, sahabatnya sesama pekerja malam, belanja ke pasar dan tertawa-tawa. Rabu, ia terlihat diantar pulang oleh Pak Budi, sopir angkot yang sering memberinya tumpangan gratis dan sangat menghormatinya. Kamis, ia terlihat duduk santai bersama Rian, kenalan baru yang suka mengajaknya diskusi tentang musik dan buku. Dan seterusnya. Sari berganti-ganti teman dekat, berganti-ganti orang yang menghabiskan waktu bersamanya. Tidak ada yang tetap, semua orang datang dan pergi membawa warna dalam hidupnya. Tentu saja ini menjadi bahan bakar baru bagi para pengunjing. Mereka makin heboh. Waduh, makin menjadi-jadi nih. Kemarin sama si Dimas, hari ini sama si Rian. Gonta-ganti pacar terus. Dasar janda gatal, tidak bisa diam. Satu tidak cukup, harus banyak. Masa bodoh sama nama baik ya, seenak jidat saja hidupnya. Berita itu menyebar kemana-mana. Sari disebut sebagai wanita yang tidak punya prinsip, yang mainan pria, yang nakal. Tapi anehnya, Sari tidak merasa sakit hati lagi. Justru ia tertawa mendengarnya. Iya, memang dia gonta-ganti teman. Memang dia sering jalan dengan orang yang berbeda-beda. Tapi apa salahnya? Bagi Sari, berteman dengan banyak orang itu indah. Setiap orang memberikan energi yang berbeda. Dengan Dimas, dia merasa aman dan terlindungi. Dengan Lina, dia bisa curhat soal wanita dan pekerjaan. Dengan Pak Budi, dia belajar tentang kesabaran dan keikhlasan. Dengan Rian, dia jadi tahu banyak hal dan berpikir lebih luas. Sari tidak lagi mencari cinta dalam arti pacaran atau menikah dulu. Ia hanya ingin memiliki teman, orang-orang yang peduli, orang-orang yang mengajaknya tertawa, yang membuatnya merasa berharga dan tidak sendirian lagi di dunia ini. Setiap kali pulang, wajahnya bersinar, matanya tidak lagi sayu dan sedih, tapi berbinar-binar penuh semangat. Ia merawat dirinya, memakai baju-baju cantik, berdandan rapi bukan untuk menggoda pria, tapi karena ia ingin menghargai dirinya sendiri. Aku cantik, aku berharga, dan aku berhak bahagia. Itu yang selalu ia ucapkan pada cermin setiap pagi. Hidup Sari berubah drastis, ia menjadi sangat bahagia. Beban di dadanya hilang entah kemana. Ia makan dengan lahap, tidur dengan nyenyak, dan bekerja dengan semangat. Suatu sore saat Sari sedang duduk santai di teras kamar sambil menikmati gorengan dan minum teh bersama temannya hari itu, yaitu seorang teman lama bernama Andi, Bu RT dan Bu Eni lewat dengan wajah masam. Sari dengan santainya menyapa, "Wah, Bu RT mau kemana? Ayo sini duduk dulu, gorengannya masih hangat loh." Bu RT terkejut, "Nggak usah, kami mau lewat saja." "Ya, masa nggak mau? Padahal enak loh, rezeki nggak boleh ditolak Bu," jawab Sari tetap santai dan ramah, tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Andi hanya tersenyum melihat kelancaran Sari. Perempuan ini benar-benar sudah berubah total. Ia tidak membenci mereka yang pernah menyakitinya.
Ia hanya menganggap mereka angin lalu yang lewat. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Sari menjalani hidupnya dengan penuh warna. Ia benar-benar menerapkan prinsip masa bodoh. Orang mau bilang dia pelacur, orang mau bilang dia janda nakal, orang mau bilang dia gatal, biarkanlah. Sari tahu apa yang dia lakukan halal. Sari tahu dia tidak merugikan siapapun. Uang yang dia dapat, dia pakai untuk makan enak, menabung, dan sesekali bersedekah diam-diam pada anak yatim atau tetangga yang benar-benar miskin tanpa dia pamerkan. Ia terus berganti-ganti teman dekat, kadang dengan yang ini, kadang dengan yang itu. Setiap kedatangan orang baru membawa cerita baru, setiap kepulangan mereka meninggalkan kenangan manis. Sari tidak merasa kesepian lagi. Hatinya yang dulu kering kerontang karena luka, kini terisi penuh oleh tawa, canda, dan perhatian dari banyak orang yang tulus menyayanginya. Suatu ketika, ada salah satu tetangga yang sakit keras dan keluarganya kesulitan biaya. Semua orang pada diam dan enggan membantu karena takut uangnya tidak kembali. Tapi siapa yang datang duluan membawa uang tunai dan makanan? Sari. Ia memberikan sebagian hasil kerjanya tanpa diminta, tanpa mengharap balasan. Orang-orang yang tadinya membenci Sari mulai terdiam. Mereka melihat perbuatan Sari jauh lebih mulia daripada mereka yang hanya bisa duduk diam dan menggunjing. Mereka melihat bahwa Sari berganti-ganti teman bukan karena dia buruk, tapi karena dia periang, mudah bergaul, dan banyak orang yang menyukainya karena kebaikan hatinya. Mereka melihat bahwa Sari bahagia, sungguh-sungguh bahagia, dan itu adalah balasan paling manis bagi Sari. Melihat para pembenci bingung dan tak bisa berkata apa-apa lagi karena Sari terlalu bersinar untuk dihabisi oleh api dengki mereka. Malam ini seperti biasa, Sari baru saja pulang kerja. Wajahnya segar, senyumnya mengembang. Di ujung gang sudah ada seseorang yang menunggunya dengan membawa bubur hangat. Hari ini giliran Tono, tukang sayur yang baik hati yang ingin mengantar makanan. Besok mungkin giliran Siti, atau lusa giliran yang lain. Sari melangkah masuk ke kamarnya dengan hati yang tenang. Ia menyalakan lampu, merebahkan tubuhnya di kasur yang empuk hasil jerih payahnya sendiri. Ia menatap langit-langit kamar dan tersenyum lebar. "Terima kasih Tuhan," bisiknya lirih. "Dulu aku berpikir hidupku sudah berakhir. Ternyata tidak. Ternyata setelah rasa sakit itu hilang, ada kebahagiaan sebesar ini yang menunggu. Biarkan orang mau berkata apa saja tentang pekerjaanku, tentang statusku, tentang teman-temanku. Yang penting Sari sekarang bahagia, sangat bahagia." Dan di luar sana, angin malam berhembus pelan, membawa sisa-sisa bisikan orang yang perlahan mereda, kalah oleh cahaya kebahagiaan yang terpancar dari dalam diri seorang wanita kuat yang bernama Sari. Wanita yang pernah tersakiti, yang pernah dihina, namun akhirnya memilih